Jika Anda memberi diri Anda waktu 6 bulan saja, tanpa alasan, tanpa gangguan, seluruh hidup Anda bisa terlihat sangat berbeda. Dan jika kalimat itu membuat Anda berhenti sejenak, bagus. Karena kebanyakan orang melewati hal yang justru bisa mengubah mereka. Video ini bukan sekadar omongan biasa. Ini untuk orang yang lelah membuang-buang waktu. Lelah melihat orang lain berkembang sementara mereka tetap terjebak. Lelah merasa tertinggal. Lelah memulai lalu berhenti. Lelah menjalani hari yang sama berulang-ulang. Beri diri Anda waktu 6 bulan untuk mengubah segalanya. Bukan hanya sebuah judul, itu adalah sebuah keputusan. Dan ini mungkin pertama kalinya seseorang memberitahu Anda kebenaran tanpa menutup-nutupinya. Jika Anda pergi sekarang, tidak ada yang akan berubah. Anda sudah tahu itu. Tapi jika Anda menyimak ini, jika Anda menonton ini sampai akhir, Anda akan pergi dengan pola pikir yang tidak lagi bergantung pada motivasi. Jadi jangan ditutup, jangan di-scroll, tetaplah fokus. Inilah video yang telah ditunggu-tunggu oleh diri Anda di masa depan. Bab 1. Jujurlah. Jujurlah tentang apa yang sebenarnya menghancurkan hidup Anda. Itulah langkah pertama jika Anda serius ingin mengubah segalanya. Dan ini bukan langkah yang ringan. Ini bukan hanya keputusan yang Anda buat sekali lalu dilupakan. Ini adalah sebuah proses yang berat. Tapi inilah awal dari transformasi sejati. Anda tidak bisa maju jika terus berpura-pura. Semuanya baik-baik saja padahal tidak. Anda tidak bisa membangun kehidupan yang lebih baik jika masih berpegang pada kebiasaan, alasan, dan perilaku yang diam-diam menggerogoti potensi Anda. Anda tidak bisa memperbaiki apa yang Anda tolak untuk hadapi. Dan terlalu banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka menghindari kebenaran tentang diri mereka sendiri. Anda harus duduk dan jujur sejujur-jujurnya. Bukan emosional, bukan dramatis, hanya jujur. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya menghancurkan hidupku? Apa yang aku lakukan setiap hari yang menahanku? Pikiran apa yang terus aku percayai yang membuatku merasa kecil? Pilihan apa yang aku buat, yang sudah aku tahu, tidak akan membawaku kemana-mana? Bagi sebagian orang, itu adalah penundaan. Mereka terus menunda-nunda, berkata pada diri sendiri, akan serius besok, tapi besok terus datang dan pergi, dan tidak ada yang berubah. Bagi yang lain, itu adalah kecanduan. Mungkin pada kenyamanan, mungkin pada makanan, mungkin pada hiburan. Polanya sama. Saat keadaan menjadi sulit, mereka melarikan diri, dan pelarian itu menjadi rutinitas. Bagi yang lain, itu adalah pola pikir mereka. Selalu ragu, selalu takut, selalu mengharapkan yang terburuk. Mereka tidak percaya pada diri sendiri. Mereka tidak percaya mereka mampu untuk benar-benar berkembang. Jadi mereka menyusut. Mereka bersembunyi. Mereka tetap kecil dan pola pikir itu menjadi penjara mereka. Dan terkadang itu adalah orang-orang di sekitar Anda. Orang-orang yang tidak mau berkembang. Orang-orang yang tertawa saat Anda berbicara tentang mengubah hidup. Orang-orang yang menarik Anda kembali setiap kali Anda mulai maju. Anda harus mengenali orang-orang itu. Bukan membenci mereka. Bukan melawan mereka. Cukup kenali bahwa mereka tidak menuju ke tempat yang Anda tuju. Dan mungkin kebenarannya adalah, Andalah yang membiarkan mereka tetap ada. Andalah yang terus mengatakan ya saat seharusnya mengatakan tidak. Andalah yang menghindari konflik karena lebih mudah daripada membuat batasan. Andalah yang takut sendirian, jadi Anda memilih untuk terjebak. Ini adalah hal-hal yang sulit untuk diakui, tetapi perlu. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda dalam 6 bulan, Anda harus mulai dengan membersihkan
apa yang telah meracuni kemajuan Anda. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi menyalahkan masa lalu. Tidak ada lagi bicara tentang bagaimana seharusnya. Itu tidak mengubah apapun. Yang mengubah hidup Anda adalah saat Anda berhenti dan berkata, "Aku tidak akan melakukan ini lagi. Aku tidak akan hidup seperti ini. Aku tahu apa yang menyakitiku, dan aku tidak akan membiarkannya lagi." Saat itulah hidup Anda mulai bergerak. Bukan saat Anda membeli buku agenda baru, bukan saat Anda menonton video lain, tetapi saat Anda menghadapi kebenaran dan membuat keputusan untuk berhenti membohongi diri sendiri. Dan itu lebih dari sekadar kata-kata. Itu berarti tindakan. Anda harus mengubah cara Anda menjalani hari. Jika Anda bangun terlambat, terseok-seok sepanjang hari, membuang waktu, hidup dengan autopilot, Anda sudah tahu itu menghancurkan hidup Anda. Anda tidak perlu pengingat lain. Yang Anda butuhkan adalah mengubahnya. Anda tahu makanan apa yang membuat Anda lelah. Anda tahu rutinitas mana yang membuat Anda merasa hampa. Anda tahu kebiasaan mana yang membuat Anda merasa bersalah. Dan Anda tahu persis perilaku apa yang Anda ulangi saat tidak ada yang melihat. Itulah kebenaran yang perlu Anda hadapi. Tidak rumit, hanya tidak nyaman. Dan orang menghindari ketidaknyamanan karena rasanya tidak enak. Tapi pertumbuhan tidak peduli dengan kenyamanan Anda. Ia peduli pada komitmen Anda. Jadi buatlah daftar. Tuliskan, letakkan di depan wajah Anda. Apa yang Anda lakukan yang menahan Anda? Pikiran apa yang mencuri kepercayaan diri Anda? Orang-orang mana yang menguras energi Anda? Perilaku apa yang membawa Anda pada penyesalan, bukan kemajuan? Begitu Anda tahu apa yang salah, Anda bisa mulai memperbaikinya. Anda tidak bisa melakukan semuanya dalam satu hari, tapi Anda bisa mulai hari ini. Itulah yang terpenting. Mulailah dengan menghentikan hal-hal yang tidak seharusnya ada. Jika media sosial membuang-buang waktu Anda, tinggalkan. Jika makanan cepat saji membuat Anda lelah dan tidak termotivasi, perbaiki pola makan Anda. Jika orang-orang di sekitar Anda terus membuat Anda merasa kecil, jaga jarak. Jika hal-hal yang Anda lakukan setelah bekerja mematikan momentum Anda, gantilah. Ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi sadar. Setiap kali Anda menghilangkan sesuatu yang menghancurkan hidup Anda menciptakan ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk tumbuh. Dan ini bukan hanya tentang apa yang Anda lakukan, ini tentang apa yang Anda toleransi. Berhentilah menoleransi biasa-biasa saja dalam perilaku Anda sendiri. Berhentilah menoleransi usaha yang lemah. Berhentilah menoleransi cerita yang sama yang terus Anda katakan pada diri sendiri tentang mengapa Anda tidak bisa. Anda bisa. Anda hanya belum memaksa diri Anda. 6 bulan bisa mengubah hidup Anda, tetapi hanya jika Anda jujur tentang apa yang perlu diubah. Kebanyakan orang ingin melewatkan bagian ini. Mereka menginginkan rencana, rutinitas, daftar tugas. Tapi semua itu tidak akan berhasil jika fondasinya busuk. Anda tidak perlu tahu segalanya. Anda hanya perlu mulai menghilangkan apa yang sudah Anda tahu salah. Dari sanalah kekuatan mulai terbangun. Saat itulah rasa hormat pada diri sendiri mulai kembali. Dan semakin jujur Anda, semakin cepat hidup Anda berubah. Anda akan boredom melihatnya dalam hal-hal kecil terlebih dahulu. Anda akan bangun dengan lebih banyak energi. Anda akan merasa lebih baik di tubuh Anda. Anda akan bangga dengan pilihan Anda. Anda akan mulai percaya bahwa Anda benar-benar bisa melakukan ini. Dan kemudian, sedikit demi sedikit, semuanya mulai bergeser. Tapi semuanya dimulai dengan ini. Jujurlah, bukan hanya sekali, tapi setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri,
Apa yang sedang aku lakukan sekarang yang membantuku? Apa yang aku lakukan yang menyakitiku? Dan bersedialah menghadapi jawabannya. Begitulah cara Anda mengubah hidup Anda dalam 6 bulan. Bukan karena keberuntungan, bukan karena kebetulan, tetapi dengan menjadi nyata, menjadi serius, dan mulai bekerja. Anda tidak punya waktu untuk disia-siakan. Anda sudah cukup banyak menyia-nyiakannya. Sekarang saatnya untuk berubah. Dan itu dimulai dengan mengatakan kebenaran pada diri sendiri. Bahkan saat itu menyakitkan, terutama saat itu menyakitkan. Karena begitu Anda melakukannya, benar-benar melakukannya, Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Dan dari sana, segalanya menjadi mungkin. Bab 2. Hancurkan kebiasaan yang membuatmu membenci diri sendiri. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda dalam 6 bulan, maka Anda harus berhenti melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa lebih buruk tentang diri Anda. Sesederhana itu. Anda sudah tahu kebiasaan mana yang menghancurkan Anda. Anda sudah tahu apa yang membuat Anda merasa hampa, lemah, malas, atau kecewa pada diri sendiri. Dan Anda tidak bisa terus hidup dalam siklus itu jika Anda berharap hidup Anda akan terasa lebih baik. Tidak akan. Anda tidak bisa terus bangun setiap hari melakukan hal-hal yang diam-diam membuat Anda merasa malu dan berharap kepercayaan diri Anda akan tumbuh. Tidak bekerja seperti itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang Anda bangun seiring waktu yang awalnya terasa sepele. Mungkin Anda melakukannya saat hidup sedang sulit. Mungkin Anda menggunakannya sebagai cara untuk mengatasi masalah. Mungkin kebiasaan itu memberi Anda sedikit kenyamanan sementara. Tapi sekarang mereka telah berubah menjadi rantai. Sekarang Anda menggunakannya untuk bersembunyi, untuk menghindar, untuk menunda kehidupan yang Anda tahu mampu Anda jalani. Dan setiap kali Anda kembali padanya, sesuatu dalam diri Anda menyusut. Itu bukan disiplin, itu adalah pengabaian diri. Anda bercermin dan Anda tahu kebenarannya. Anda tidak bangga dengan cara hidup Anda selama ini. Anda tidak bangga dengan cara Anda mengatur waktu. Anda tidak bangga dengan cara Anda memperlakukan tubuh, pikiran, atau tanggung jawab Anda. Dan kejujuran itulah awal dari perubahan. Karena begitu Anda jujur tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu memengaruhi Anda tidak bisa lagi mengabaikannya. Anda tidak bisa terus berpura-pura itu tidak berbahaya. Anda tidak bisa bersikap seolah-olah itu hanya hal-hal kecil. Itu bukan hal kecil. Itulah alasan Anda bangun dengan lelah. Itulah alasan Anda menghindari hal-hal yang penting. Itulah alasan Anda tidak menghargai diri sendiri sebagaimana mestinya. Dan ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi muak, merasa terjebak dalam versi diri Anda yang tidak Anda kagumi. Ini tentang menyadari bahwa setiap kebiasaan, entah membangun Anda atau menghancurkan Anda tidak harus keras pada diri sendiri. Anda harus jujur. Jika Anda makan sembarangan sepanjang hari, scroll tanpa henti, melewatkan olahraga, menghindari tanggung jawab, dan mengisi waktu Anda dengan rutinitas berkualitas rendah, Anda tidak akan menyukai hidup Anda. Dan yang lebih buruk, Anda akan mulai merasa seperti seseorang yang tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Kenyataannya, Anda telah mengembangkan kebiasaan yang melatih Anda untuk menerima keadaan. Kebiasaan itu melatih Anda untuk mematikan emosi alih-alih memprosesnya. Kebiasaan itu melatih Anda untuk menghindari keputusan sulit alih-alih menghadapinya. Dan seiring waktu, itu membangun kebencian pada diri sendiri. Tidak sekaligus, tapi perlahan, diam-diam. Anda bahkan tidak menyadarinya terjadi, tapi tiba-tiba
Anda merasa terputus dari diri sendiri. Anda merasa membuang-buang waktu. Anda mulai merasa potensi Anda hilang. Dan ketika itu menjadi hal yang normal, Anda berhenti mengharapkan lebih dari diri Anda. Itulah yang dilakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Mereka menurunkan standar Anda tanpa Anda sadari. Mereka membuat Anda berpikir disiplin itu terlalu sulit. Mereka membuat Anda berpikir Anda tidak mampu untuk konsisten. Tapi Anda mampu. Anda hanya terkubur di bawah lapisan perilaku yang tidak pernah dirancang untuk membantu Anda tumbuh. Dan jika Anda ingin menghancurkannya, Anda harus berhenti bernegosiasi dengannya. Anda harus berhenti berkata, "Satu hari lagi saja." Karena setiap kali Anda mengatakan itu, Anda menunda masa depan Anda dan kehilangan lebih banyak waktu yang tidak akan pernah kembali. Anda menghancurkan kebiasaan itu dengan menggantinya dengan sesuatu yang selaras dengan siapa Anda sebenarnya ingin menjadi. Anda berhenti mematikan emosi dan mulai menghadapi hidup Anda secara langsung. Anda berhenti membuang energi dan mulai mengarahkannya dengan tujuan. Anda bangun dan menetapkan aturan untuk diri sendiri. Tidak ada lagi tindakan yang membuatku merasa malu. It adalah aturan yang nyata. Dan saat Anda mengikuti aturan itu, rasa hormat pada diri sendiri mulai kembali. Dimulai dari hal kecil. Mungkin Anda bangun dan bukannya meraih ponsel, Anda bangkit dan merawat tubuh Anda. Anda minum air. Anda meregangkan badan. Anda berjalan-jalan. Mungkin Anda berhenti makan hal-hal yang membuat Anda lesu dan mudah tersinggung. Anda memasak sesuatu yang sehat. Anda meluangkan waktu dan memberi tubuh Anda apa yang dibutuhkannya. Mungkin Anda mulai menuliskan pikiran Anda alih-alih menghindarinya. Anda memproses apa yang sebenarnya terjadi di benak Anda, alih-alih lari darinya. Ini bukan perubahan besar, tetapi sangat kuat karena membuktikan sesuatu kepada Anda. Anda bukan budak kebiasaan Anda. Dan ya, awalnya tidak nyaman karena kebiasaan itu telah menjadi rutinitas Anda. Mereka telah menjadi cara Anda menenangkan diri, tetapi mereka tidak lagi membantu Anda. Anda tahu itu. Jadi saat Anda mulai mengubahnya, otak Anda akan menolak. Anda akan merasakan tarikan untuk kembali ke zona nyaman. Itu bukan kelemahan, itu hanya program. Anda telah memprogram sistem Anda untuk mencari perilaku-perilaku itu. Dan sekarang Anda harus memprogramnya ulang. Anda tidak melakukannya dengan mencoba mengubah segalanya dalam satu hari. Anda pilih satu hal, satu perilaku yang membuat Anda merasa lemah. Satu kebiasaan yang merusak suasana hati Anda dan Anda hentikan. Anda gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Anda lakukan satu perubahan itu setiap hari selama seminggu. Lalu Anda tambahkan yang lain. Begitulah cara Anda membangun kembali fondasi Anda, perlahan, tapi dengan niat. Dan inilah rahasianya. Semakin Anda menghancurkan kebiasaan itu, semakin Anda merasa kekuatan Anda kembali. Anda akan menyadari pikiran Anda menjadi lebih jernih. Energi Anda kembali. Emosi Anda terasa lebih ringan. Anda tidak lagi membawa rasa bersalah atas tindakan yang Anda sesali. Anda tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Anda mulai merasa seperti seseorang yang bisa Anda andalkan. Dan perasaan itu adalah kunci dari segalanya. Karena begitu Anda percaya pada diri sendiri lagi, segalanya menjadi lebih mudah. Anda tidak ragu-ragu. Anda tidak butuh motivasi. Anda tidak terus-menerus meragukan nilai diri Anda. Anda melakukannya karena itulah diri Anda sekarang. Anda telah membangun versi diri yang tidak dikuasai oleh kenyamanan, kemalasan, atau kecanduan. Anda telah membangun seseorang yang memegang kendali. Tapi semua ini tidak akan terjadi jika Anda terus mengulangi siklus destruktif yang sama.
Jika Anda bangun besok dan melakukan apa yang Anda lakukan hari ini, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Anda akan merasakan frustrasi yang sama. Anda akan bercermin dan melihat kekecewaan yang sama. Anda harus memutuskan bahwa Anda sudah selesai hidup seperti itu. Anda berutang pada diri sendiri untuk hidup secara berbeda. Bukan nanti, bukan tahun depan, tapi sekarang. Anda tidak butuh rencana yang sempurna. Anda butuh komitmen. Anda butuh keputusan bahwa mulai hari ini, kebiasaan Anda akan sesuai dengan visi Anda. Dan itu berarti Anda akan merasa tidak nyaman. Anda akan merasakan dorongan untuk menyerah. Anda akan ingin kembali ke yang mudah. Tapi itulah saatnya Anda harus lebih berusaha. Saat itulah Anda ingat bahwa perubahan hanya terjadi jika Anda bertahan cukup lama untuk melihat hasilnya. Dan 6 bulan sudah cukup. Jika Anda konsisten selama setengah tahun, Anda bisa menjadi pribadi yang sangat berbeda. Tapi itu dimulai dengan satu pilihan. Berhenti melakukan apa yang membuat Anda membenci diri sendiri. Berhenti membiarkan kebiasaan lama itu mengendalikan hidup Anda. Gantikan dengan tindakan yang bisa Anda banggakan. Anda masih akan gagal di beberapa hari, tidak apa-apa, tapi Anda tidak akan menyerah. Anda akan terus berusaha. Anda akan terus bangkit dari masa lalu Anda. Anda akan terus menciptakan versi diri yang mencerminkan kekuatan, kejernihan, dan rasa hormat pada diri sendiri. Dan segera, orang yang dulu, yang bersembunyi di balik kebiasaan buruk, akan hilang. Dan di tempatnya akan ada seseorang yang berjuang untuk tujuannya. Seseorang yang hidup dengan disiplin. Seseorang yang memimpin hidupnya sendiri. Itulah yang sedang Anda bangun sekarang. Teruslah maju. Anda tidak jauh dari menjadi segala yang seharusnya. Bab 3. Ciptakan rutinitas yang memaksamu untuk berkembang. Jika Anda ingin berkembang, Anda tidak bisa membiarkan hari-hari Anda berjalan begitu saja. Pertumbuhan tidak terjadi secara kebetulan. Itu terjadi saat Anda bangun dengan tujuan dan tidur dengan kesadaran bahwa Anda telah melangkah maju. Dan untuk mewujudkannya, Anda memerlukan rutinitas. Bukan rutinitas yang membuat Anda sibuk. Bukan yang terlihat bagus di atas kertas, tapi tidak menantang Anda. Anda memerlukan rutinitas yang memaksa Anda untuk berkembang. Rutinitas yang mendorong Anda untuk melakukannya, bahkan saat Anda tidak ingin. Rutinitas yang menuntut standar lebih tinggi dari Anda, baik Anda lelah, termotivasi, atau tidak. Anda membangun rutinitas semacam itu dengan pertama-tama memperjelas apa yang penting, bukan apa yang terlihat produktif, bukan apa yang dilakukan orang lain, apa yang penting bagi Anda, apa yang mengubah energi Anda, apa yang membangun kepercayaan diri Anda, apa yang meningkatkan keterampilan Anda, apa yang melindungi kejernihan mental Anda. Kebanyakan orang memulai hari mereka dengan gangguan. Mereka bangun dan meraih ponsel mereka. Mereka scroll. Mereka membaca hal-hal tak berguna. Mereka memeriksa notifikasi yang tidak ada hubungannya dengan tujuan mereka. Begitulah cara mereka kehilangan pagi mereka. Begitulah cara mereka mulai bereaksi alih-alih memimpin. Dan ketika Anda memulai hari dengan bereaksi, Anda akan tertinggal sepanjang hari. Anda tidak bisa memimpin hidup Anda jika Anda bahkan tidak memimpin 1 jam pertama Anda. Anda harus mengambil kembali kendali atas hari Anda. Dan itu dimulai dengan struktur. Anda tidak bisa terus berkata, nanti aku pikirkan saat bangun. Itu adalah jebakan. Anda tidak akan bangkit dengan tujuan jika rencana Anda didasarkan pada perasaan Anda di pagi hari. Anda harus memutuskan malam sebelumnya akan menjadi orang seperti apa Anda saat hari dimulai. Begitulah cara Anda melatih pikiran Anda
untuk mengikuti arahan, bukan emosi. Anda bangun dan Anda melakukannya. Entah Anda mau atau tidak, entah itu mudah atau tidak. Karena itulah satu-satunya cara Anda berkembang. Dan saat Anda membangun rutinitas, jangan mengisinya dengan 15 hal. Itu bukan pertumbuhan, itu stres. Yang Anda inginkan adalah kejelasan, kesederhanaan, fokus. Anda pilih beberapa hal yang benar-benar menantang Anda, yang membuat Anda lebih kuat, yang meningkatkan pola pikir Anda, yang menajamkan tubuh Anda, yang menjernihkan pikiran Anda. Anda tidak perlu lebih banyak aktivitas. Anda perlu yang tepat, dilakukan dengan konsisten, dilakukan dengan tujuan. Begitulah cara Anda membangun kekuatan. Mulailah dengan pagi Anda. Apa yang Anda lakukan di 1 jam pertama yang membangun diri Anda? Apakah Anda menggerakkan tubuh? Apakah Anda membersihkan ruangan? Apakah Anda makan sesuatu yang memberi energi, bukan mengurasnya? Apakah Anda meluangkan 5 menit untuk meninjau tujuan Anda, menuliskan pikiran Anda, atau bernapas dalam keheningan agar tidak terseret ke dalam kekacauan? Jika tidak, maka Anda kehilangan kesempatan untuk berkembang, bahkan sebelum dunia meminta apapun dari Anda. Anda membiarkan waktu paling berharga Anda terbuang sia-sia. 1 jam pertama hari Anda harus menjadi milik Anda. Sebelum ada yang menelepon, sebelum kebisingan dimulai, saat itulah Anda menentukan arah Anda. Kemudian, beralih ke waktu kerja Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang Anda kerjakan? Apakah Anda melakukan hal-hal yang penting? Apakah Anda menghindari apa yang perlu Anda hadapi? Apakah Anda membiarkan gangguan mengendalikan hari Anda? Atau apakah Anda fokus? Apakah Anda terkunci pada tujuan Anda? Apakah Anda mendorong diri sendiri untuk menjadi lebih baik? Bahkan jika itu tidak nyaman, pertumbuhan datang saat Anda berhenti melakukan apa yang mudah dan mulai melakukan apa yang perlu. Jadi rutinitas Anda harus mencakup hal-hal sulit, hal-hal yang membuat Anda berkeringat, yang membutuhkan disiplin, yang meregangkan batas kemampuan Anda. Anda tidak berkembang dengan melakukan apa yang nyaman. Anda berkembang dengan melakukan apa yang lebih suka Anda hindari. Dalam rutinitas Anda juga perlu refleksi. Itu bukan pilihan. Anda perlu waktu setiap hari untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri. Apakah aku menjadi lebih baik? Apakah aku bergerak ke arah yang benar? Apakah aku bangga dengan caraku menangani hari ini? Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang kesadaran. Anda tidak akan memperbaiki apa yang Anda abaikan. Jika Anda melewatkan refleksi, Anda akan mulai kehilangan arah. Dan Anda tidak akan menyadari seberapa jauh Anda tersesat sampai Anda merasa hilang. Itulah mengapa setiap hari, meski hanya 10 menit, Anda melihat diri Anda dengan jujur. Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Anda tetap terhubung dengan arah tujuan Anda. Malam hari juga penting. Anda tidak bisa berharap bangun dengan kuat jika Anda tidur dalam keadaan lemah. Jika malam Anda penuh dengan hiburan tanpa makna, makanan berkualitas rendah, dan energi yang kacau, jangan berharap pagi Anda akan terasa fokus. Tidak akan. Anda tidak hanya hidup dari hari ke hari. Anda sedang membangun momentum, dan malam hari adalah saat Anda mengatur ulang, mengisi ulang energi, dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Rutinitas malam Anda harus mendukung tujuan Anda, bukan menghapus kemajuan Anda. Anda menenangkan diri dengan sengaja. Anda merencanakan hari berikutnya. Anda melindungi kedamaian Anda. Alasan kebanyakan orang tetap terjebak adalah karena mereka tidak memberikan tekanan pada rutinitas mereka. Mereka melakukan apa yang mereka rasakan. Mereka melewatkan bagian-bagian yang penting. Mereka menunggu motivasi.
Mereka menyerah pada alasan. Itulah mengapa 6 bulan berlalu dan tidak ada yang berubah. Itulah mengapa mereka memulai dari awal setiap hari Senin. Itulah mengapa mereka terus berbicara tentang kehidupan yang mereka inginkan, tetapi tidak pernah menjalaninya. Karena rutinitas mereka dirancang untuk kenyamanan, bukan untuk pertumbuhan. Anda harus mengubahnya. Anda harus merancang rutinitas yang menuntut lebih dari Anda. Rutinitas yang membangun disiplin, bukan hanya hasil. Rutinitas yang mengajarkan Anda untuk menyelesaikannya saat membosankan, saat sulit, saat tidak ada yang menonton. Begitulah cara rasa hormat pada diri sendiri tumbuh. Begitulah cara Anda menjadi lebih kuat. Saat Anda tahu Anda melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Bahkan saat tidak ada yang memuji. Bahkan saat menyerah akan lebih mudah. Saat itulah Anda mulai percaya pada diri sendiri lagi. Dan saat Anda percaya pada diri sendiri, dunia Anda mulai berubah. Anda berhenti ragu-ragu. Anda berhenti berpikir berlebihan. Anda berhenti mundur karena sekarang Anda tahu siapa Anda. Anda tahu Anda telah mendapatkan kepercayaan diri itu. Anda telah menjalaninya. Kepercayaan semacam itu tidak datang dari kata-kata. Itu datang dari usaha. Itu datang dari rutinitas yang mendorong Anda untuk terus maju saat keadaan sulit. Anda tidak butuh rencana yang sempurna. Anda butuh rutinitas sederhana yang dilakukan dengan komitmen. Sesuatu yang Anda ikuti setiap hari. Sesuatu yang membuat Anda merasa bangga. Bisa jadi bangun pada waktu yang sama. Minum lebih banyak air. Membaca 10 halaman. Berolahraga 30 menit. Merawat kamar Anda. Membersihkan pikiran Anda. Menyelesaikan satu tugas penting. Apapun itu, lakukan dengan fokus. Lakukan tanpa alasan. Lakukan sampai menjadi normal. Lalu tingkatkan standarnya. Begitulah cara kerja pertumbuhan. Anda membangun rutinitas yang menantang versi diri Anda yang lebih lemah. Anda bangun dan melakukan hal-hal yang akan dihindari oleh diri Anda yang lama. Anda tetap konsisten sampai itu menjadi identitas Anda. Bukan hanya sesuatu yang Anda lakukan, tetapi sesuatu yang menjadi diri Anda. Seseorang yang selalu hadir. Seseorang yang memimpin. Seseorang yang tidak melewatkan pekerjaan. Inilah cara Anda mengubah segalanya dalam 6 bulan. Bukan dengan menunggu, bukan dengan berharap, tetapi dengan merancang rutinitas yang memaksa pertumbuhan, yang tidak memberi ruang untuk alasan, yang mengeluarkan versi terkuat dari diri Anda hari demi hari. Dan saat Anda berpegang teguh padanya, hidup Anda mulai bergeser. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena usaha, struktur, dan fokus. Anda tidak jauh lagi. Anda hanya perlu memulai. Bangun rutinitas yang mendorong Anda maju, dan jangan pernah melihat ke belakang. Bab 4. Pilih kemajuan daripada kenyamanan setiap hari. Jika Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda dalam 6 bulan, Anda perlu memahami satu hal. Kenyamanan bukanlah teman Anda. Terlihat seperti teman, terasa aman, terasa akrab. Tetapi kenyamanan yang sama itulah yang telah menahan Anda selama bertahun-tahun. Setiap kali Anda memilih kenyamanan, Anda menunda kemajuan Anda. Setiap kali Anda memilih apa yang terasa mudah daripada apa yang membuat Anda tumbuh, Anda menukar kehidupan yang lebih baik dengan kelegaan sementara. Anda sudah cukup lama melakukannya. Itulah mengapa Anda di sini. Itulah mengapa Anda tidak berada di tempat yang seharusnya. Anda tidak bisa memiliki keduanya. Anda tidak bisa tumbuh dan tetap nyaman pada saat yang bersamaan. Kemajuan menuntut sesuatu dari Anda. Ia menuntut usaha. Ia menuntut keputusan yang meregangkan Anda. Ia menuntut Anda berhenti lari dari hal-hal hanya karena itu sulit. Dan jika Anda serius ingin berubah,
maka Anda perlu berhenti memberikan semua kekuatan pada kenyamanan. Anda perlu berhenti menggunakannya sebagai alasan untuk menghentikan kemajuan Anda. Pertumbuhan tidak terjadi saat nyaman. Itu terjadi saat Anda terus berjalan terlepas dari perasaan Anda. Ada saat-saat setiap hari di mana Anda memiliki pilihan. Bangun atau tidur lagi. Fokus atau scroll. Memasak sesuatu yang sehat. Atau memesan makanan cepat saji lagi. Berbicara dengan jujur. Atau menghindari kebenaran. Mendorong diri saat berolahraga. Atau melewatkannya. Membuka buku. Atau menyalakan hiburan lain. Momen-momen ini tampak kecil, tetapi mereka membentuk segalanya karena orang yang akan menjadi diri Anda adalah orang yang Anda pilih. Di saat-saat itu, setiap kali Anda memilih kenyamanan, Anda memperkuat bagian dari diri Anda yang ingin tetap sama. Setiap kali Anda memilih kemajuan, Anda membangun versi diri yang dapat menangani lebih banyak. Melakukan lebih banyak, dan menjadi lebih banyak. Kebanyakan orang kecanduan perasaan nyaman. Mereka tidak menyadari itu telah menjadi rutinitas. Dan yang menakutkan adalah kenyamanan terasa enak, bahkan saat itu merusak potensi Anda. Itulah mengapa itu berbahaya. Itu tidak datang dengan peringatan. Itu tidak terasa seperti kegagalan. Tetapi itu membuat Anda terjebak di tempat yang sama tahun demi tahun. Dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari itu tidak melindungi Anda. Itu menahan Anda. Itu memperlambat Anda. Itu membuat Anda puas dengan kehidupan yang tidak pernah mendorong Anda untuk menjadi yang terbaik. Anda harus mulai mengatakan tidak pada kenyamanan ketika itu menghalangi siapa yang Anda inginkan. Awalnya tidak akan terasa enak. Mungkin akan membuat Anda frustrasi. Mungkin akan membuat Anda lelah. Tetapi memilih kemajuan berarti memilih disiplin. Itu berarti memilih ketidaknyamanan jangka pendek untuk kekuatan jangka panjang. Itu berarti melakukan apa yang perlu dilakukan, bukan apa yang mudah. Anda punya tujuan. Anda punya visi untuk hidup Anda. Tetapi Anda tidak akan sampai di sana dengan tetap berada di tempat yang terasa nyaman. Anda akan sampai di sana dengan muncul setiap hari dan melakukan apa yang membuat Anda maju. Itu mungkin berarti mengatakan tidak ketika semua orang mengatakan ya. Itu mungkin berarti tinggal di rumah di akhir pekan. Itu mungkin berarti bekerja ketika Anda tidak sedang mood. Itu mungkin berarti jujur pada diri sendiri ketika akan lebih mudah untuk menyalahkan hal lain. Itulah yang diminta kemajuan dari Anda. Kemajuan tidaklah berisik. Ia tidak selalu memberi Anda hasil instan, tetapi ia memberi Anda kebanggaan. Ia memberi Anda pertumbuhan. Ia memberi Anda jenis rasa hormat pada diri sendiri yang tidak bisa Anda beli atau pinjam. Anda tidak bisa memalsukannya. Anda mendapatkannya dengan membuat keputusan yang membangun masa depan Anda, bukan hanya mempertahankan masa kini Anda. Jika Anda ingin menjalani tahun yang sama berulang-ulang, teruslah memilih kenyamanan. Teruslah membuat keputusan berdasarkan seberapa sedikit usaha yang bisa Anda lakukan. Tetapi jika Anda ingin melihat ke belakang 6 bulan dari sekarang dan merasa bangga, lebih kuat, lebih baik, maka Anda harus melakukan perubahan. Anda harus mengatakan yang sebenarnya pada diri sendiri. Anda harus mengakui bahwa kenyamanan telah merugikan Anda lebih dari yang diberikannya. Pikirkan tentang berapa banyak waktu yang telah Anda habiskan untuk memilih jalan yang mudah. Pikirkan tentang berapa kali Anda berkata akan memulai besok. Pikirkan tentang rutinitas yang terus Anda ulangi, meskipun Anda tahu itu tidak membantu Anda. Itu bukan nasib buruk. Itu adalah sebuah pola, dan Anda mematahkan pola itu dengan melakukan sesuatu yang tidak nyaman hari ini, sekarang juga.
Mulailah dari yang sederhana. Pilih satu hal yang selama ini Anda hindari. Satu hal yang mendorong Anda. Lakukanlah. Selesaikan. Lewati. Bahkan jika Anda tidak ingin, lalu lakukan lagi besok dan lusa. Terus lakukan sampai itu menjadi kebiasaan baru Anda. Begitulah cara perubahan terjadi. Bukan dengan pengumuman besar, bukan dengan terobosan mendadak, tetapi dengan pilihan-pilihan kecil yang dibuat setiap hari. Pilihan yang mendukung pertumbuhan daripada kenyamanan. Shinnet akan tergoda untuk berhenti. Pikiran Anda akan mencari alasan. Ia akan mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda terlalu lelah atau terlalu sibuk atau itu tidak penting. Tetapi Anda tidak mendengarkan suara itu. Suara itu tidak berpihak pada Anda. Suara itu telah membuat Anda terjebak. Tugas Anda sekarang adalah mengenalinya dan terus berjalan. Anda tidak wajib mempercayai setiap pikiran yang muncul di kepala Anda. Anda yang memutuskan mana yang mendapatkan waktu dan energi Anda. Ketika Anda melewati ketidaknyamanan, sesuatu mulai bergeser. Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu merasa nyaman untuk membuat kemajuan. Anda mulai mempercayai kekuatan Anda. Anda belajar bahwa Anda mampu melakukan hal-hal sulit. Anda mengembangkan ketahanan mental. Anda menciptakan hasil dari usaha. Perasaan itu kepercayaan diri yang tenang, yang datang dari mengetahui Anda tidak lagi mengambil jalan pintas. Itulah yang mengubah segalanya. Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda dalam semalam. Anda hanya perlu berhenti memilih versi diri Anda yang ingin menghindari usaha. Versi itu tidak peduli dengan tujuan Anda. Versi itu hanya ingin kelegaan. Dan kenyataannya, semakin Anda memberi makan bagian diri Anda itu, semakin sulit untuk tumbuh. Tetapi semakin Anda memilih kemajuan secara sadar, konsisten, semakin banyak kekuatan yang Anda ambil kembali. Ini bukan tentang menjadi orang lain. Ini tentang menjadi diri Anda yang sebenarnya. Versi diri Anda yang tidak menyusut saat hidup menjadi sulit. Versi diri Anda yang muncul bahkan tanpa motivasi. Versi diri Anda yang tidak mencari jalan pintas. Itulah yang Anda bangun dengan memilih kemajuan setiap hari. Akan ada hari-hari ketika tidak ada yang terasa berbeda. Anda akan merasa seperti berusaha, tetapi tidak melihat banyak hasil. Tetapi jangan berhenti. Itulah bagian yang tidak pernah dilewati oleh kebanyakan orang. Mereka menyerah karena tidak melihat hasil cepat, tetapi hasil tidak datang sesuai jadwal Anda. Mereka datang ketika Anda tetap konsisten cukup lama untuk mendapatkannya. Dan ketika mereka datang, mereka tidak hanya muncul dalam apa yang Anda capai. Mereka muncul dalam cara Anda membawa diri, dalam cara Anda berpikir, dalam cara Anda menangani tekanan, dalam cara Anda masuk ke sebuah ruangan. Share itulah hadiah sebenarnya. Bukan hanya apa yang Anda dapatkan, tetapi siapa Anda menjadi. Disiplin, kepercayaan diri, fokus. Itulah yang diberikan kemajuan kepada Anda. Jadi mulai sekarang, buatlah aturan baru. Ketika Anda dihadapkan pada pilihan antara kenyamanan dan pertumbuhan, pilihlah pertumbuhan, pilihlah usaha, pilihlah keputusan yang membuat Anda lebih kuat. Lakukan itu setiap hari, bahkan ketika Anda lelah, bahkan ketika Anda tidak yakin, bahkan ketika akan lebih mudah untuk duduk santai, karena setiap pilihan itu membangun sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibangun oleh kenyamanan. Kehidupan yang bisa Anda hormati. Itulah yang Anda kejar. Itulah tujuan dari semua ini. Bukan hanya perubahan demi perubahan, tetapi perubahan yang berarti. Perubahan yang menunjukkan kepada Anda apa yang mampu Anda lakukan. Perubahan yang mengubah cara Anda hidup dan Anda sampai di sana dengan melakukan hal-hal sulit
satu keputusan pada satu waktu. Anda sudah cukup membuang hari dalam kenyamanan. Sekarang saatnya mendapatkan kemajuan Anda. Bab 5. Latih pikiran Anda untuk berhenti mengejar kesenangan instan. Jika Anda serius ingin mengubah hidup Anda dalam 6 bulan, Anda harus berhenti mengejar hal-hal yang membuat Anda merasa baik sesaat, tetapi merugikan Anda berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan bertahun-tahun. Bukannya kesenangan instan itu selalu salah. Hanya saja kebanyakan orang telah melatih pikiran mereka untuk bergantung padanya. Mereka tidak bisa melewati satu hari pun tanpa meraih sesuatu yang memberi mereka sedikit dopamin, scroll di ponsel, camilan yang tidak mereka butuhkan, acara TV yang membantu mereka menghindari kenyataan, percakapan yang mengisi keheningan, tetapi tidak menambah nilai. Hal-hal ini mungkin tampak sepele, tetapi mereka membentuk cara Anda hidup. Mereka membentuk cara Anda berpikir. Dan jika Anda tidak hati-hati, mereka akan membentuk bagaimana hidup Anda akan berjalan. Kesenangan instan tidak membutuhkan usaha. Itulah mengapa sangat menarik. Ia memberi Anda sesuatu sekarang tanpa membuat Anda harus mengusahakannya. Tetapi masalahnya, ia datang dengan biaya. Anda mulai bergantung padanya. Anda mulai kehilangan kesabaran. Anda lupa cara fokus. Anda menghindari hal-hal yang membutuhkan waktu karena otak Anda terbiasa dengan imbalan instan. Dan semakin lama Anda hidup seperti itu, semakin sulit untuk membangun sesuatu yang berarti karena segala sesuatu yang layak dibangun. Kesehatan Anda, disiplin Anda, pola pikir Anda, keuangan Anda, hubungan Anda, membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan Anda untuk menahan keinginan, untuk melarikan diri ke pilihan termudah. Setiap kali keadaan menjadi sulit atau membosankan, Anda harus melatih kembali pikiran Anda. Anda harus membangun toleransi terhadap kepuasan yang tertunda. Itu berarti melakukan hal-hal hari ini yang tidak akan membuahkan hasil sampai nanti. Itu berarti membuat pilihan yang tidak memberi Anda imbalan langsung. Itu berarti belajar untuk duduk dalam ketidaknyamanan tanpa meraih gangguan. Itu tidak mudah, terutama ketika segala sesuatu di sekitar Anda dibangun untuk mencuri fokus Anda. Tetapi Anda tidak bisa hidup seperti orang lain dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kebanyakan orang hidup dalam siklus. Mereka bangun, scroll, menghindar, makan berlebihan, mengeluh, ulangi. Mereka mematikan stres mereka alih-alih menghadapinya. Mereka mencari perbaikan mudah berikutnya, alih-alih menciptakan solusi jangka panjang. Dan 6 bulan kemudian, mereka bertanya-tanya mengapa tidak ada yang terasa lebih baik. Anda harus memutuskan bahwa Anda lebih menginginkan kehidupan yang lebih baik daripada kenyamanan sementara. Itulah perubahannya. Itu terjadi di pikiran Anda terlebih dahulu. Anda menangkap diri Anda saat akan meraih sesuatu yang tidak menambah nilai. Anda berhenti. Anda bertanya, apa yang sedang aku hindari saat ini? Seringkali kesenangan instan hanyalah penutup. Ia menyembunyikan kebosanan, stres, rasa tidak aman, atau ketakutan. Dan alih-alih menghadapi perasaan itu, orang menutupinya dengan stimulasi. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Itu membuatnya tumbuh. Ketika Anda melatih pikiran Anda untuk berhenti mengejar kesenangan instan, Anda mulai melihat segala sesuatunya dengan jelas. Anda mulai menyadari seberapa sering Anda ditarik menjauh dari apa yang penting. Anda menyadari berapa banyak waktu yang telah Anda habiskan untuk mematikan rasa alih-alih tumbuh. Dan kesadaran itu sangat kuat karena begitu Anda melihatnya, Anda dapat mengubahnya. Anda tidak harus hidup dengan autopilot lagi. Anda tidak harus menjadi budak dari keinginan Anda. Anda dapat memilih apa yang harus difokuskan.
Anda dapat menciptakan kehidupan yang berjalan di atas disiplin, bukan impuls. Mulailah dengan satu area. Mungkin cara Anda menggunakan ponsel. Mungkin makanan yang Anda raih saat stres. Mungkin percakapan yang Anda masuki padahal Anda tahu itu tidak membantu Anda tumbuh. Apapun itu, mulailah memperhatikan. Dan setiap kali Anda menangkap diri Anda akan melakukan sesuatu yang instan, berhentilah dan tanyakan, apakah ini membantuku? Pertanyaan sederhana itu dapat mengubah arah hari Anda, karena itu mengembalikan Anda pada niat. Itu mengingatkan Anda bahwa hidup Anda terdiri dari pilihan yang Anda ulangi, bukan tujuan yang Anda bicarakan. Pelatihan mental semacam ini bukan hanya tentang pengendalian diri. Ini tentang kekuatan untuk membimbing hidup Anda sendiri. Kekuatan untuk tetap membumi ketika dunia mencoba mengalihkan perhatian Anda. Kekuatan untuk tetap fokus ketika tidak ada hal menarik yang terjadi. Kebanyakan orang tidak memiliki kekuatan itu karena mereka tidak pernah melatihnya. Tapi itu adalah sebuah keterampilan. Semakin sering Anda melakukannya, semakin kuat Anda. Anda tidak perlu menjadi sempurna. Anda hanya perlu berkomitmen. Setiap hari Anda memilih pertumbuhan jangka panjang daripada kesenangan jangka pendek. Anda membangun kekuatan, dan seiring waktu kekuatan itu menjadi identitas Anda. Ada perbedaan besar antara bereaksi terhadap setiap keinginan dan merespons dengan kejelasan. Ketika Anda bereaksi, Anda dipimpin oleh kebiasaan. Ketika Anda merespons, Anda memimpin diri sendiri. Itulah kebiasaan yang ingin Anda bangun. Karena setiap kali Anda menunda kesenangan instan, Anda menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih baik, lebih banyak kejelasan, lebih banyak energi, lebih banyak rasa hormat pada diri sendiri. Ini bukan hanya kata-kata. Ini adalah pengalaman nyata yang mulai Anda rasakan ketika Anda berhenti membuang-buang waktu mengejar hal-hal yang tidak memberi Anda apa-apa. Lihatlah rutinitas Anda. Berapa banyak yang dibangun di sekitar menghindari usaha? Jujurlah, berapa banyak waktu Anda dihabiskan untuk hal-hal yang terasa enak sekarang, tetapi menyebabkan penyesalan nanti? Itulah kebenaran yang sulit. Tetapi itu juga kuncinya, karena begitu Anda menamai pola-pola itu, Anda dapat menggantinya. Anda dapat membangun sistem yang berbeda, yang bekerja untuk Anda alih-alih melawan Anda. Sistem yang mendukung tujuan Anda alih-alih menundanya. Anda tidak terjebak. Anda hanya mengikuti jalan yang perlu diubah. Latihlah pikiran Anda untuk mendambakan pertumbuhan. Ajari diri Anda untuk menikmati prosesnya, bahkan ketika itu lambat. Ingatkan diri Anda bahwa tujuannya bukan untuk merasa baik setiap detik. Tujuannya adalah membangun kehidupan yang terasa kuat, bermakna, dan jelas. Itu membutuhkan kerja keras. Itu membutuhkan waktu. Tetapi imbalannya lebih berharga daripada apapun yang bisa Anda dapatkan dari gangguan tanpa pikiran lainnya. Ketika Anda tetap berada di jalur Anda cukup lama, Anda mulai merasa berbeda. Anda bangun dengan arah. Anda berhenti merasa tertinggal. Anda berhenti membutuhkan stimulasi untuk merasa hidup karena sekarang Anda didorong oleh tujuan, bukan impuls. Disinilah segalanya berubah. Ketika Anda mulai mengatakan tidak pada apa yang biasa Anda raih, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda serius. Anda membuktikan bahwa visi Anda lebih kuat dari keinginan Anda. Dan bukti itu penting. Itu membangun keyakinan. Itu membangun momentum. Itu membuat keputusan berikutnya lebih mudah. Anda berhenti bernegosiasi dengan kebiasaan yang tidak melayani Anda. Anda berhenti menunggu waktu yang tepat. Anda berhenti hidup seolah-olah Anda memiliki kesempatan tak terbatas.
Anda sudah cukup mendapatkan kelegaan jangka pendek. Anda telah melihat kemana arahnya. Saatnya mencoba sesuatu yang lain. Saatnya membuat keputusan yang meregangkan Anda alih-alih menyusutkan Anda. Saatnya melatih pikiran Anda seolah-olah masa depan Anda bergantung padanya. Karena memang begitu, Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Cukup mulai dengan momen berikutnya, keputusan berikutnya. Hanya itu yang diperlukan. Satu momen disiplin pada satu waktu. Teruslah memilih jalan yang memakan waktu lebih lama, terasa lebih sulit, dan memberi lebih banyak kembali. Disitulah masa depan Anda dibangun. Bab 6. Mulailah melakukan hal-hal sulit yang selalu Anda hindari. Perubahan yang Anda cari hanya akan datang ketika Anda berhenti lari dari hal-hal yang selama ini Anda hindari. Setiap orang memiliki hal-hal sulit yang mereka tunda, percakapan yang tidak ingin mereka lakukan, keputusan yang tidak ingin mereka hadapi, pekerjaan yang mereka tahu harus mereka lakukan, tetapi terus menundanya. Penghindaran itu menumpuk, itu membangun tekanan, itu membangun stres, dan seiring waktu itu berubah menjadi frustrasi pada diri sendiri. Anda bertanya-tanya mengapa Anda merasa terjebak. Mengapa tidak ada yang berubah? Tetapi jauh di lubuk hati, Anda tahu jawabannya. Anda menghindari pekerjaan yang penting. Anda menunda tindakan-tindakan yang akan memajukan hidup Anda. Kebenarannya sederhana. Jika sesuatu itu sulit, mungkin itu penting. Jika tidak nyaman, mungkin itu memiliki nilai. Kebanyakan orang menunggu hal-hal sulit menjadi lebih mudah, tetapi tidak akan. Mereka menunggu rasa takut menghilang, tetapi tidak akan. Satu-satunya cara menjadi lebih mudah adalah dengan melakukannya, dengan menghadapinya, dengan melangkahinya saat tangan Anda gemetar, saat suara Anda bergetar, saat pikiran Anda menyuruh Anda lari. Begitulah pertumbuhan dimulai. Bukan dengan menghindari kesulitan, tetapi dengan melangkah tepat ke dalamnya. Anda harus terbiasa dengan ketidaknyamanan. Anda harus menerima bahwa pertumbuhan hidup di sisi lain dari perlawanan. Ketika Anda membiasakan diri menghindari apa yang menantang Anda melatih diri untuk puas. Anda menurunkan standar Anda. Anda menjadi orang yang hanya bergerak ketika terasa aman. Itu mungkin membuat Anda nyaman, tetapi tidak akan pernah membuat Anda bangga. Dan Anda tidak bisa menjalani kehidupan yang kuat jika Anda tidak bangga dengan cara Anda muncul. Mulailah dari yang kecil. Buatlah daftar hal-hal yang selama ini Anda hindari. Tugas, tanggung jawab, percakapan, komitmen. Tuliskan tanpa membenarkannya. Lihatlah dengan jelas. Inilah hal-hal yang berdiri di antara Anda dan kemajuan yang terus Anda bicarakan. Inilah pilihan-pilihan yang selama ini Anda tunda karena membutuhkan usaha, emosi, atau risiko. Dan sampai Anda mulai menyelesaikannya, Anda akan tetap di tempat yang sama. Anda tidak terjebak karena Anda tidak mampu. Anda terjebak karena Anda memilih yang mudah. Anda terjebak karena hari-hari Anda dipenuhi dengan kenyamanan, bukan tantangan. Anda menyelesaikan setiap hari dengan mengetahui bahwa Anda menghindari sesuatu yang penting. Dan itulah mengapa kepercayaan diri Anda menurun. Bukan karena Anda gagal, tetapi karena Anda bahkan tidak mencoba. Anda tidak memberi diri Anda kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda bisa menanganinya. Anda berkata pada diri sendiri, nanti saja aku urus. Dan kebohongan itu menjadi kebiasaan, cara hidup. Satu-satunya cara untuk mematahkan kebiasaan itu adalah melalui tindakan. Anda mengambil langkah pertama. Anda melakukan hal sulit hari ini, bukan minggu depan. Bukan saat Anda merasa siap, tapi sekarang.
Anda menghadapi apa yang selama ini Anda hindari, dan Anda menanganinya secara langsung. Mungkin tidak terasa enak, mungkin tidak mulus, tetapi itu akan mengubah momentum Anda. Tindakan sulit pertama itu memulai cerita baru. Sebuah cerita di mana Anda yang memegang kendali. Sebuah cerita di mana Anda berhenti berlari. Hal-hal sulit adalah tempat latihan Anda. Mereka membangun karakter. Mereka membangun ketabahan. Mereka membangun rasa hormat. Pertama untuk diri sendiri, kemudian dari orang lain. Orang-orang yang Anda kagumi, mereka tidak sampai di sana dengan menghindari perjuangan. Mereka melangkah ke dalamnya. Mereka belajar untuk tetap tegar ketika keadaan menjadi tidak nyaman. Anda memiliki kemampuan yang sama, tetapi Anda tidak akan menemukannya sampai Anda menantang diri sendiri. Anda tidak akan merasakannya sampai Anda berhenti melindungi kenyamanan Anda dan mulai membangun kekuatan Anda. Di sinilah disiplin dimulai. Bukan dalam rutinitas yang sempurna, tetapi dalam pilihan-pilihan yang tidak nyaman. Anda membalas email itu, Anda membayar utang itu, Anda membersihkan kamar, Anda meminta maaf, Anda angkat bicara, Anda mengatakan tidak, Anda menetapkan batasan, Anda berolahraga, Anda menyelesaikan tugas, Anda muncul di hari-hari saat Anda merasa tidak bersemangat. Anda tidak bernegosiasi dengan diri sendiri. Anda tidak mencari motivasi. Anda cukup bertindak. Kebiasaan itu saja dapat mengubah segalanya. Anda akan belajar sesuatu yang penting ketika Anda mulai melakukan hal-hal sulit. Mereka tidak pernah seburuk yang terlihat di pikiran Anda. Penantianlah yang membuat Anda lelah, bukan tugas itu sendiri. Begitu Anda memulainya, tubuh Anda bergerak, pikiran Anda fokus, dan ketika selesai, Anda merasa lebih ringan, Anda merasa jernih, Anda merasa memegang kendali lagi. Anda menyadari bahwa ketakutan hanyalah kabut dan tindakan menembusnya. Acara hidup baru ini tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi dengan muncul setiap hari dan bertanya pada diri sendiri, apa yang aku hindari hari ini? Dan kemudian melakukannya. Anda membangun otot itu seperti Anda membangun kekuatan di gym. Satu repetisi pada satu waktu, satu tantangan pada satu waktu. Dan saat Anda terus melakukannya, hal-hal sulit tidak menghilang. Tetapi Anda menjadi tipe orang yang bisa menanganinya. Ketika Anda menghindari hal-hal sulit, Anda membawa beban lebih berat. Anda tidak menghemat energi dengan lari dari pekerjaan. Anda menghabiskan lebih banyak energi memikirkannya, mengkhawatirkannya, dan menghukum diri sendiri karena tidak melakukannya. Itu bukan pertukaran yang cerdas. Itu adalah cara hidup yang menguras tenaga. Anda akan merasa lebih hidup mengambil tindakan yang tidak nyaman daripada duduk diam dengan penyesalan. 6 bulan ke depan dapat mengubah hidup Anda, tetapi hanya jika Anda mulai melakukan apa yang selama ini Anda kesampingkan. Begitulah cara perubahan menjadi nyata. Bukan dengan menambahkan lebih banyak tujuan, bukan dengan menulis daftar tugas yang lebih panjang, tetapi dengan menghadapi apa yang sudah ada di depan Anda. Hal yang terus Anda katakan akan Anda kerjakan nanti. Jangan menunggu izin. Jangan menunggu seseorang mendorong Anda. Dorong diri Anda sendiri. Lihatlah tugas itu. Lihatlah masalah itu. Lihatlah kebenaran yang selama ini Anda hindari dan lakukan sesuatu tentang itu. Mulailah dengan bagian terkecil. Lakukan panggilan itu. Kirim pesan itu. Ambil langkah pertama. Hanya itu yang Anda butuhkan untuk membuat momentum bergerak. Dan begitu Anda bergerak, jangan berhenti. Teruslah berjalan sampai hal sulit itu tidak lagi menjadi sesuatu yang Anda takuti, tetapi sesuatu yang Anda selesaikan. Setiap hari,
Anda melakukan ini, Anda membangun sesuatu. Anda membangun kepercayaan diri. Anda membangun kejelasan. Anda membangun tingkat kepercayaan diri yang berbeda. Itu lebih berharga daripada kenyamanan. Itulah yang akan membawa Anda ketika hidup menjadi lebih sulit, karena pasti akan begitu. Tetapi Anda akan lebih kuat saat itu. Anda akan siap. Tidak ada pertumbuhan dalam penghindaran. Tidak ada kedamaian dalam penundaan. Dan tidak ada kebanggaan dalam bermain kecil. Lakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan jika itu sulit, terutama jika itu sulit. Karena ketika Anda melakukan hal-hal yang dihindari orang lain, Anda mulai menciptakan kehidupan yang tidak akan pernah dimiliki orang lain. Anda tidak butuh motivasi. Anda butuh tindakan. Anda tidak butuh kenyamanan. Anda butuh keberanian. Dan Anda tidak butuh lebih banyak waktu. Anda perlu memulai sekarang. Jadi berhentilah menunggu. Hadapi hal yang selama ini Anda hindari. Bukan besok, tapi hari ini. Disitulah perubahan dimulai. Bab 7. Bangun bukti. Bahwa Anda bisa mempercayai diri sendiri lagi. Ada rasa sakit diam-diam yang menumpuk ketika Anda berhenti mempercayai diri sendiri. Anda tidak selalu menyadarinya pada awalnya. Itu dimulai ketika Anda mengatakan akan melakukan sesuatu dan kemudian tidak melakukannya. Ketika Anda berjanji pada diri sendiri akan bangun pagi, tetapi Anda menekan tombol snooze lagi. Ketika Anda mengatakan pada diri sendiri akan mulai makan lebih baik, tetapi pada malam hari, Anda kembali ke rutinitas yang sama. Ketika Anda mengatakan akan mengerjakan tujuan Anda, tetapi sebaliknya, Anda menghabiskan waktu Anda untuk gangguan. Ini mungkin tampak seperti keputusan kecil, tetapi seiring waktu mereka merusak sesuatu di dalam diri Anda. Bukan hanya momentum, tetapi keyakinan. Dan tanpa keyakinan, Anda berhenti mencoba. Anda berhenti membidik lebih tinggi. Anda mulai puas. Dan mungkin bagian terburuknya adalah Anda berhenti melihat diri Anda sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Itulah yang terjadi ketika tindakan Anda tidak lagi sesuai dengan niat Anda. Anda mengatakan satu hal, Anda merasakan satu hal, tetapi perilaku Anda menceritakan kisah yang berbeda. Dan Anda hanya bisa hidup seperti itu untuk waktu yang lama sebelum Anda merasakannya dalam kepercayaan diri, suasana hati, dan masa depan Anda. Tetapi inilah kabar baiknya. Anda dapat memperbaikinya, bukan dengan berbicara tentang perubahan, bukan dengan merencanakannya, tetapi dengan membangun bukti. Bukti bahwa Anda dapat mempercayai diri sendiri lagi. Bukan karena seseorang memberitahu Anda, bukan karena terlihat bagus, tetapi karena setiap hari Anda muncul untuk diri sendiri. Anda dapat membangun kembali kepercayaan itu. Selangkah demi selangkah, Anda mulai dari yang kecil. Anda membuat janji yang Anda tahu bisa Anda tepati. Bukan sesuatu yang besar, tetapi sesuatu yang bermakna. Dan kemudian Anda melakukannya. Anda tidak menunggu untuk merasa siap. Anda tidak berharap kondisi yang sempurna. Anda menyelesaikannya karena Anda bilang akan melakukannya. Satu tindakan itu saja memulai prosesnya. Anda melakukannya lagi keesokan harinya dan hari berikutnya. Dan setiap kali Anda merasakan sesuatu bergeser, itu tidak berisik, itu tidak dramatis, itu stabil, itu tenang. Tapi itu nyata. Anda mulai berjalan berbeda, berpikir berbeda. Anda berhenti meragukan diri sendiri. Anda berhenti membujuk diri sendiri untuk tidak bertindak. Dan mengapa? Karena sekarang Anda punya bukti. Bukti bahwa ketika Anda mengatakan akan melakukan sesuatu, Anda benar-benar melakukannya. Itulah kepercayaan, bukan perasaan, bukan motivasi. Kepercayaan dibangun melalui tindakan berulang.
Astehai maibas menjadi pesan untuk diri sendiri. Ketika Anda berhenti di tengah jalan, Anda memberitahu diri sendiri bahwa kata-kata Anda tidak berarti banyak. Ketika Anda terus maju, bahkan ketika itu sulit, Anda membuktikan bahwa usaha Anda nyata. Dan otak Anda mulai memperhatikan. Ia mulai memperbarui cerita yang diceritakannya tentang siapa Anda. Dan itu penting karena cerita yang Anda yakini tentang diri Anda membentuk segalanya. Jika pikiran Anda percaya Anda tidak dapat diandalkan, Anda akan terus membuat keputusan yang sesuai dengan identitas itu. Jika pikiran Anda percaya Anda disiplin, konsisten, dan fokus, Anda akan berperilaku sesuai. Dan satu-satunya cara untuk mengubah cerita internal itu adalah melalui tindakan yang konsisten. Wadi gada jalan pintas. Anda tidak berbicara untuk mendapatkan identitas baru. Anda bertindak untuk mendapatkannya. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Bangun ketika Anda bilang akan bangun. Jika Anda bilang jam 6.30, maka jam 6.30, bukan 6.45. Bukan setelah memeriksa ponsel Anda. Anda bangkit dan bergerak, bukan karena Anda ingin, tetapi karena inilah saatnya membangun kembali siapa Anda. Kemenangan kecil itu menentukan suasana. Adjudient. Beralih ke area lain. Jika Anda bilang akan menulis selama 30 menit, menulislah. Jika Anda berjanji pada diri sendiri untuk berolahraga, selesaikan. Jika Anda bilang tidak akan makan makanan cepat saji hari ini, pertahankan. Tindakan-tindakan ini lebih penting dari yang Anda kira. Ini bukan tentang produktivitas. Ini tentang membangun kembali hubungan dengan diri sendiri. Anda pernah dikecewakan oleh orang lain, dan Anda tahu bagaimana rasanya. Anda mungkin telah menjauhi orang karena mereka terus mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Namun begitu sering kita menoleransi perilaku yang sama, persis dari diri kita sendiri. Anda tidak bisa berharap untuk menghargai diri sendiri. Jika Anda terus mengecewakan diri sendiri, itu bukan disiplin, itu pengkhianatan diri. Dan semakin lama Anda hidup seperti itu, semakin sulit untuk percaya bahwa Anda mampu melakukan perubahan nyata. Tetapi saat Anda berhenti membuat alasan dan mulai muncul dengan konsisten, narasi itu mulai runtuh. Dan akan ada saat-saat ketika Anda tergelincir. Anda akan melewatkan satu hari. Anda akan gagal. Anda akan ingin memulai dari awal. Itu bagian dari proses. Tetapi bahkan di saat-saat itu, Anda tidak harus kembali ke pola lama. Anda tidak perlu menunggu minggu baru atau bulan baru. Anda segera kembali ke jalur. Begitulah cara Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda tidak perlu terpuruk setiap kali sesuatu tidak berjalan dengan sempurna. Anda tidak memulai dari awal. Anda melanjutkan ke depan. Itulah perbedaan antara orang yang tumbuh dan orang yang mengulangi tahun yang sama berulang-ulang. Mereka yang tumbuh juga mengalami kemunduran, tetapi mereka terus berjalan. Dan semakin Anda terus berjalan, semakin banyak keyakinan yang Anda bangun. Bukan keyakinan pinjaman, bukan sensasi sesaat, tapi keyakinan nyata. Jenis yang muncul dalam postur tubuh Anda. Jenis yang terdengar dalam nada suara Anda saat berbicara. Jenis yang membuat Anda menghadapi tantangan dengan keyakinan tenang, karena Anda tahu Anda pernah menghadapi kesulitan sebelumnya, dan Anda tidak lari. Bukti semacam ini membutuhkan waktu, tidak instan, tetapi terakumulasi. Ia tumbuh lebih kuat dengan setiap tindakan yang ditindaklanjuti. Dan seiring waktu, Anda tidak perlu meyakinkan diri sendiri untuk percaya pada potensi Anda. Anda sudah akan mempercayainya karena perilaku Anda mencerminkannya. Itulah yang sedang Anda usahakan. Versi diri Anda yang tidak lagi Anda pertanyakan. Versi diri ini tidak bergantung pada sensasi, tidak membutuhkan izin, tidak membuat alasan. Ia muncul, ia beradaptasi, ia tumbuh,
Ia menepati janji. Itulah siapa Anda menjadi, bukan melalui pembicaraan, tapi melalui kerja keras, melalui tindakan, melalui bukti harian bahwa Anda mampu menjadi seseorang yang Anda percayai. Ada perasaan kuat yang datang dengan mengetahui bahwa Anda dapat bergantung pada diri sendiri. Anda berhenti mengejar validasi. Anda berhenti mencoba membuktikan apapun kepada orang lain. Anda hidup dengan damai karena Anda tahu kebenaran tentang siapa Anda dan bagaimana Anda muncul. Dan dunia terasa berbeda ketika Anda bergerak dengan energi semacam itu. Jadi, jika Anda kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, jangan buang waktu merasa bersalah karenanya. Mulailah melakukan sesuatu tentang itu hari ini. Bukan dengan membuat lebih banyak janji, tetapi dengan menepati janji yang sudah ada di depan Anda. Pilih satu, tepati, lalu lakukan lagi. Tumpuk kemenangan itu. Ciptakan bukti Anda sendiri. Dan biarkan bukti itu membangun fondasi yang bisa Anda andalkan. Inilah cara Anda berubah dalam 6 bulan. Bukan dengan menjadi sempurna, bukan dengan memiliki semua jawaban, tetapi dengan menjadi seseorang yang tindakannya selaras dengan kata-katanya. Seseorang yang tidak lagi melanggar kepercayaannya sendiri. Seseorang yang mengatasi alasan dan memimpin dirinya sendiri maju. Versi diri Anda itu sedang menunggu. Sekarang saatnya untuk mendapatkannya. Bab 8. Singkirkan orang-orang yang menguras semangat Anda untuk berkembang. Salah satu keputusan terpenting yang pernah Anda buat dalam hidup Anda adalah siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam ruang Anda. Tidak semua orang pantas duduk di meja Anda. Tidak semua orang yang tersenyum berpihak pada Anda. Beberapa orang tidak datang untuk mendukung Anda. Beberapa datang untuk mengalihkan perhatian Anda, untuk menguras energi Anda, untuk membuat Anda tetap di tempat Anda berada. Dan jika Anda serius ingin tumbuh, membangun sesuatu yang bermakna, menjadi seseorang yang bisa Anda banggakan, maka Anda perlu memperhatikan siapa yang ada di sekitar Anda. Kenyataannya, tidak semua hubungan itu sehat. Beberapa dibangun di atas kenyamanan, bukan pertumbuhan. Beberapa dibangun di atas sejarah, bukan keselarasan. Dan jika Anda terus mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak ingin berubah, yang tidak menginginkan lebih, yang menertawakan disiplin Anda, yang memutar mata pada tujuan Anda, maka pada akhirnya Anda akan mulai menyusut agar sesuai dengan versi realitas mereka. Dan Anda akan berkata pada diri sendiri tidak apa-apa. Anda akan mengatakan, Anda sedang setia, bahwa Anda sedang sabar, bahwa Anda tidak ingin menyakiti perasaan siapapun, tetapi dalam prosesnya, Anda perlahan kehilangan keunggulan Anda. Anda kehilangan ambisi Anda. Anda kehilangan semangat Anda. Anda berhenti muncul dengan cara yang Anda tahu seharusnya Anda lakukan. Anda harus melindungi pikiran Anda, karena pertumbuhan membutuhkan energi, membutuhkan kejelasan, membutuhkan konsistensi. Dan Anda tidak bisa tetap fokus jika Anda selalu ditarik ke dalam percakapan yang menurunkan standar Anda. Anda tidak bisa tetap berkomitmen jika Anda terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang yang mempertanyakan disiplin Anda. Anda tidak bisa membangun kehidupan yang kuat di lingkungan yang dibangun di sekitar kenyamanan, gangguan, dan alasan. Itu tidak berhasil. Dan jauh di lubuk hati, Anda sudah tahu itu. Pikirkan tentang orang-orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Apakah mereka menantang Anda untuk tumbuh? Atau apakah mereka memberi Anda izin untuk tetap sama? Apakah mereka berbicara tentang ide, tujuan, dan rasa hormat pada diri sendiri? Atau apakah mereka berbicara tentang masalah, orang lain, dan omong kosong yang tidak penting? Setelah Anda menghabiskan waktu bersama mereka,
Apakah Anda merasa fokus dan jernih, atau lelah dan terganggu? Ini bukan pertanyaan kecil. Ini adalah jenis pertanyaan yang menentukan apakah Anda akan membangun kehidupan yang kuat atau menyia-nyiakan bertahun-tahun dalam siklus mediokritas. Terkadang bagian tersulit dari pertumbuhan adalah menyadari bahwa Anda telah melampaui beberapa orang, dan itu tidak membuat mereka jahat. Itu tidak berarti Anda lebih baik dari mereka. Itu hanya berarti Anda menuju arah yang berbeda. Dan jika Anda ingin terus maju, Anda tidak bisa terus berpegang pada hubungan yang menjadi bagian dari masa lalu Anda. Anda harus membuat ruang. Anda harus membersihkan jalan. Anda tidak bisa membawa semua orang bersama Anda. Anda tahu persis siapa orang-orang ini. Anda merasakannya di dalam hati saat berada di sekitar mereka. Anda merasa terkuras, bukan berenergi. Anda merasa harus menyembunyikan tujuan Anda. Anda merasa seperti selalu harus menjelaskan diri sendiri. Selalu disuruh untuk santai, untuk berhenti berusaha begitu keras, untuk menjadi lebih seperti mereka. Dan tekanan itu bukan dukungan. Itu adalah ketakutan yang disamarkan sebagai nasihat. Karena ketika Anda tumbuh, Anda memaksa orang untuk melihat diri mereka sendiri. Dan tidak semua orang ingin melakukan itu. Jadi alih-alih bangkit bersama Anda, mereka mencoba menarik Anda kembali. Anda harus memutuskan kehidupan seperti apa yang Anda inginkan. Jika Anda menginginkan kenyamanan, pertahankan semua orang di sekitar Anda. Jangan membuat masalah. Teruslah mengatakan ya ketika Anda ingin mengatakan tidak. Teruslah mendengarkan pendapat yang tidak menambah nilai. Teruslah memberikan waktu dan energi Anda kepada orang-orang yang tidak menghargai arah tujuan Anda. Tetapi jika Anda menginginkan kejelasan, fokus, dan perubahan nyata, maka inilah saatnya untuk membersihkan lingkaran pertemanan Anda. Inilah saatnya untuk melakukan percakapan jujur. Dan terkadang inilah saatnya untuk pergi. Anda tidak perlu mengumumkannya. Anda tidak perlu menjelaskannya. Anda cukup berhenti memberikan waktu Anda kepada orang yang salah. Anda berhenti memberi ruang untuk percakapan yang tidak membawa kemana-mana. Anda berhenti menjawab panggilan yang menguras energi Anda. Anda berhenti berpartisipasi dalam energi yang membuat Anda meragukan diri sendiri. Ini bukan tentang kebencian. Ini tentang batasan. Ini tentang memilih kedamaian daripada kekacauan. Kemajuan daripada stagnasi. Pertumbuhan daripada kenyamanan. Dan begitu Anda mulai melakukan ini, sesuatu yang kuat terjadi. Anda mendapatkan kembali energi Anda. Anda mendapatkan kembali kejernihan mental Anda. Anda mulai merasa lebih seperti diri sendiri lagi, karena Anda tidak lagi menghabiskan hari-hari Anda menyaring tujuan Anda melalui ketakutan orang lain. Anda tidak lagi mengedit impian Anda untuk membuat orang lain merasa nyaman. Anda tidak lagi meminta maaf karena menginginkan lebih. Anda hanya mulai bergerak. Anda mulai membangun. Anda mulai hidup. Dan ya, awalnya bisa terasa sepi, karena ketika Anda meninggalkan kebisingan, Anda menciptakan keheningan. Tetapi dalam keheningan itu, Anda menemukan diri Anda sendiri. Anda mendengar pikiran Anda sendiri. Anda terhubung kembali dengan visi Anda. Anda bisa membangun standar Anda sendiri lagi, tanpa ada yang menurunkannya. Saat itulah pertumbuhan benar-benar dimulai. Ketika Anda menyadari bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk berjalan bersama Anda, dan itu tidak apa-apa. Anda juga akan mulai menarik orang-orang baru, orang-orang yang berbicara bahasa yang sama, orang-orang yang tidak bergeming ketika Anda berbicara tentang tujuan, orang-orang yang membuat Anda bertanggung jawab,
Orang-orang yang menghargai disiplin, pertumbuhan, dan kebenaran. Tetapi orang-orang itu tidak akan muncul sampai Anda membuat ruang untuk mereka. Jika hidup Anda dipenuhi dengan hubungan berenergi rendah, Anda bahkan tidak akan memperhatikan orang-orang yang siap mendorong Anda maju. Itulah mengapa pembersihan itu perlu. Itulah mengapa Anda harus melepaskannya terlebih dahulu. Ini tidak berarti memutuskan hubungan dengan semua orang yang tidak Anda setujui. Ini berarti menjadi sadar. Ini berarti melindungi lingkungan Anda. Ini berarti menyadari bahwa lingkaran pertemanan Anda entah membantu Anda berevolusi atau menahan Anda. Dan jika seseorang secara konsisten menguras energi Anda, mengalihkan perhatian Anda, atau membuat Anda merasa lebih kecil, maka itu adalah tanggung jawab Anda untuk melakukan sesuatu tentang itu. Anda memiliki waktu terbatas. Anda tidak bisa menghabiskannya berjalan berputar-putar dengan orang-orang yang tidak tertarik untuk menjadi lebih baik. Anda tidak bisa menyia-nyiakannya menjelaskan mengapa Anda mencoba berubah. Anda tidak bisa memberikannya kepada orang-orang yang hanya muncul untuk mengeluh, bergosip, atau mengalihkan perhatian Anda. Itu bukan koneksi nyata, itu kenyamanan yang terselubung, dan itu datang dengan biaya. Orang-orang di sekitar Anda memengaruhi lebih dari sekadar suasana hati Anda. Mereka membentuk identitas Anda. Mereka membentuk apa yang Anda yakini mungkin. Mereka membentuk cara Anda melihat diri sendiri. Itulah mengapa bab ini penting. Karena ketika Anda berhenti puas dengan hubungan yang menguras energi, Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Anda mengambil kembali pikiran Anda. Anda mulai hidup sesuai dengan keinginan Anda lagi. Jadi, perhatikan baik-baik. Ajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Siapa yang menguras fokus Anda? Siapa yang membuat Anda merasa kecil? Dengan siapa Anda merasa lelah? Siapa yang mengalihkan perhatian Anda dari visi Anda? Dan jujurlah, jangan membela mereka. Jangan membenarkannya. Lihat saja apa adanya. Lalu ambil tindakan. Tetapkan batasan. Ciptakan ruang. Maju tanpa rasa bersalah. Karena masa depan Anda bukan proyek kelompok. Itu adalah tanggung jawab Anda. Dan Anda tidak berutang akses kepada siapapun yang tidak menghargai usaha Anda untuk tumbuh. Ini adalah musim Anda untuk membangun, untuk menyembuhkan, untuk fokus, untuk bangkit, dan tidak semua orang bisa ikut dengan Anda. Beberapa orang adalah bab, bukan keseluruhan cerita. Hormati itu, hargai perjalanan Anda, dan jangan pernah lagi membiarkan seseorang meredupkan cahaya Anda hanya karena mereka takut untuk bersinar sendiri. Pertumbuhan Anda layak dilindungi. Masa depan Anda layak diperjuangkan. Dan jika itu berarti menyingkirkan orang yang salah dari hidup Anda, maka lakukanlah dengan percaya diri. Anda tidak bersikap keras. Anda bersikap jujur. Dan terkadang, kejujuran adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat pada diri sendiri. Bab 9. Ambil kepemilikan atas setiap pilihan yang Anda buat hari ini. Bagaimana hidup Anda akan berjalan, akan bergantung pada pilihan yang Anda buat setiap hari. Bukan hanya yang besar, bukan hanya yang bisa dilihat orang, semuanya. Yang kecil, yang sunyi ketika tidak ada yang menonton, yang tidak nyaman yang coba Anda hindari, yang Anda tahu perlu Anda buat, tetapi terus menundanya. Itulah pilihan-pilihan yang membentuk arah Anda. Dan sampai Anda belajar untuk mengambil kepemilikan penuh atas pilihan-pilihan itu, tanpa menyalahkan, tanpa menghindar, tanpa mengalihkan tanggung jawab, tidak ada hal berarti yang akan berubah. Kepemilikan bukan tentang rasa bersalah, bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Ini tentang menerima bahwa hidup Anda adalah cerminan langsung dari apa yang Anda putuskan.
untuk lakukan dengan waktu, energi, dan fokus Anda. Anda tidak berdaya, Anda tidak terjebak, Anda membuat pilihan setiap hari. Dan pilihan-pilihan itu membangun realitas Anda. Semakin cepat Anda menerima itu, semakin cepat Anda bisa mulai menciptakan kehidupan yang benar-benar terasa seperti milik Anda. Setiap hari, Anda memutuskan bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda. Anda bisa menggunakannya untuk sesuatu yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda, atau Anda menyia-nyiakannya untuk sesuatu yang menarik Anda lebih jauh. Anda memutuskan bagaimana Anda memperlakukan tubuh Anda. Anda memutuskan apa yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiran Anda. Anda memutuskan apakah Anda akan menepati janji pada diri sendiri atau melanggarnya lagi. Anda memutuskan apakah Anda akan bereaksi atau merespons. Apakah Anda akan menunda atau menyelesaikan. Apakah Anda akan membuat kemajuan atau hanya tetap sibuk? Jika Anda terus berkata, saya tidak punya waktu, atau memang begitulah keadaannya, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Anda memilih cerita yang mengatakan Anda tidak memegang kendali, tetapi Anda memegangnya. Mungkin tidak atas setiap situasi, tetapi selalu atas bagaimana Anda muncul. Selalu atas apa yang Anda lakukan selanjutnya. Dan disitulah kekuatan Anda berada dalam keputusan untuk berhenti membuat alasan dan mulai mengambil tanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Anda harus berhenti menunggu sesuatu di luar diri Anda untuk berubah. Pekerjaan yang lebih baik, lingkungan yang lebih mendukung, momen yang sempurna. Momen yang Anda tunggu itu tidak ada. Dan saat Anda menunggu hidup terus berjalan, lebih banyak waktu berlalu, lebih banyak energi terkuras, lebih banyak kepercayaan diri memudar. Kepemilikan berarti melangkah ke dalam kebenaran, bahwa semua yang Anda lakukan hari ini penting. Bukan tahun depan, bukan suatu hari nanti, tapi hari ini. Jadi jika Anda makan sembarangan sepanjang hari, melewatkan pekerjaan, menghindari tujuan, membuang waktu berjam-jam untuk gangguan, dan kemudian berkata pada diri sendiri, Anda tidak punya pilihan, itu bukan kepemilikan, itu penghindaran. Dan semakin lama Anda menghindari kepemilikan, semakin Anda merasa terperangkap. Tetapi begitu Anda memutuskan, saya memilih itu, sesuatu bergeser. Anda berhenti membohongi diri sendiri. Anda berhenti menyerah pada kebiasaan lama. Anda merasakan ketidaknyamanan itu, dan Anda menggunakannya. Anda menggunakannya untuk berubah, untuk memimpin, untuk membangun sesuatu yang berbeda. Kepemilikan berarti Anda berhenti menyalahkan orang atas hal-hal yang terus Anda pilih. Jika seseorang tidak menghormati Anda, dan Anda membiarkannya, itu pilihan Anda. Jika Anda tinggal di tempat yang menguras pertumbuhan Anda, itu pilihan Anda. Jika Anda tidak angkat bicara saat itu penting, itu pilihan Anda. Sulit untuk diakui, tetapi itu membebaskan, karena begitu Anda mengakui bagian Anda dapat mengubah bagian Anda. Anda berhenti menunggu orang lain untuk memperbaikinya, dan Anda mengambil alih. Ini tidak berarti semuanya adalah kesalahan Anda, tetapi ini berarti pertumbuhan Anda adalah tanggung jawab Anda. Tidak ada yang berutang disiplin kepada Anda. Tidak ada yang akan datang untuk memberi Anda pola pikir yang lebih baik. Tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk peduli. Itu ada pada Anda. Dan jika Anda ingin tumbuh, Anda harus berhenti bersikap santai dengan pilihan Anda. Itu tidak kecil. Itu membentuk hasil Anda. Dan ketika Anda mengambil kepemilikan atas masing-masingnya, Anda membangun fondasi yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan. Mulailah dari yang kecil. Ketika Anda bangun, jangan hanya memulai hari. Putuskan energi seperti apa yang akan Anda bawa.
Pilih sikap Anda, pilih perilaku Anda. Jika Anda bilang akan makan sehat, maka lakukanlah. Jika Anda bilang akan berolahraga, maka bergeraklah. Jika Anda berkomitmen untuk bekerja selama 2 jam, maka fokuslah dan selesaikan. Jangan serahkan tanggung jawab pada motivasi atau kenyamanan. Lakukan saja. Itulah kepemilikan dalam tindakan. Anda akan merasa lebih kuat semakin sering Anda melakukan ini. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena Anda berhenti menghindari apa yang perlu dilakukan. Dan ketika ada yang salah, dan pasti akan ada, Anda tidak terpuruk. Anda melihatnya dengan jujur. Anda bertanya, di mana saya kurang? Anda belajar. Anda menyesuaikan diri. Anda meningkat. Itulah yang memungkinkan kepemilikan Anda lakukan. Itu membuat Anda terus maju. Itu tidak terjebak dalam menyalahkan. Itu menemukan solusi. Ketika Anda mulai mengambil kepemilikan penuh atas pilihan Anda, orang akan memperhatikan. Beberapa tidak akan mengerti. Mereka terbiasa menyalahkan, mengeluh, menunggu. Tetapi Anda tidak lagi hidup seperti itu. Anda memimpin. Anda membuat keputusan. Berdasarkan siapa yang Anda inginkan. Bukan apa yang terasa enak saat ini. Dan pola pikir semacam itu mengubah segalanya. Anda menjadi lebih disiplin. Anda berhenti bernegosiasi dengan kebiasaan buruk Anda. Anda mulai memimpin diri sendiri bahkan ketika itu sulit. Anda mulai menghargai diri sendiri, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda bertanggung jawab. Dan ketika Anda membuat kesalahan, Anda tidak bersembunyi. Anda mengakuinya. Anda belajar darinya. Anda menyesuaikan diri. Itulah seperti apa pertumbuhan sejati itu. Mengambil kepemilikan memberi Anda kejelasan. Anda tidak lagi bertanya-tanya mengapa segalanya tidak berjalan. Anda sudah tahu apa yang perlu diubah. Anda berhenti menyalahkan lingkungan Anda dan mulai meningkatkannya. Anda berhenti menunjuk orang lain dan mulai melihat ke dalam. Begitulah cara Anda merebut kembali hidup Anda. Begitulah cara Anda berhenti mengulangi pola yang sama. Bukan dengan mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi dengan membuat pilihan yang berbeda. Anda sudah cukup membuat keputusan yang Anda sesali. Cukup hari yang terbuang. Cukup kesempatan yang tertunda. Mulai saat ini, Anda menjadi sadar. Anda mengambil tanggung jawab atas waktu Anda bangun, atas cara Anda berbicara kepada orang lain, atas cara Anda memperlakukan tubuh Anda, atas cara Anda menggunakan fokus Anda, atas cara Anda menangani tekanan, atas cara Anda melewati ketidaknyamanan. Anda memilih hal yang sulit ketika itu mengarah pada pertumbuhan. Anda memilih jalan yang jujur, bahkan ketika itu tidak nyaman. Anda memilih untuk bertindak seolah-olah masa depan. Anda bergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini, karena memang begitu. Dan ketika Anda menumpuk pilihan-pilihan itu hari demi hari, Anda membangun sesuatu yang nyata. Anda membangun momentum. Anda membangun kepercayaan diri. Anda membangun kehidupan yang tidak perlu Anda hindari, karena Anda tahu Anda mendapatkannya. Itu bukan keberuntungan. Itu tidak diberikan kepada Anda. Itu dibangun dari kepemilikan, dari usaha, dari tanggung jawab penuh. Anda yang memutuskan bagaimana bab berikutnya akan berjalan. Anda bisa terus menyalahkan, terus menunggu, terus berharap, atau Anda bisa bangkit, mengambil alih, dan mulai membuat keputusan yang sesuai dengan kehidupan yang Anda katakan Anda inginkan. Itulah saat segalanya mulai bergeser. Bukan ketika keadaan berubah, tetapi ketika Anda berubah. Ketika Anda berhenti lari dari tanggung jawab dan mulai mengambil kendali. Begitulah cara Anda mengubah hidup Anda dalam 6 bulan. Begitulah cara Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Dan Anda melakukannya satu pilihan pada satu waktu.